Setelah Sisi memakai pakaiannya, ia pun menyuruh Julie untuk membuka matanya. "Ada apa kamu datang ke kamar?" tanya Sisi. Julie tersadar dari lamunannya. Aku hanya ingin mengajak kamu makan. Tadi aku beli udang dan juga cumi untuk dibakar," ucap Julie sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Sisi menelan ludahnya. "Kenapa dia tahu apa yang sedang aku inginkan?" batin Sisi. "Ya sudah, ayo turun," ajak Sisi. Julie pun sangat senang karena Sisi tidak menolaknya. Ia pun segera mengekor di belakang Julie. Sesampainya di meja makan, Sisi duduk di dekat Julie. Ia sudah menelan ludahnya. "Makanlah, entah kenapa aku hari ini sangat menginginkannya." Julie mengisi piring Sisi dengan udang dan juga cumi yang sudah dipotong-potongan. "Kenapa bisa sama? Apa ini hanya kebetulan saja?" batin Sisi. Ia pun mulai memakan makanannya dengan lahap. Asli ini sangat nikmat di lidah Sisi, apalagi ditambahin kecap pedas. "Pelan garis bawah pelan, aku tidak akan merebutnya," ucap Julie, yang melihat Sisi sangat lahap. Sisi hanya melirik ke arah Julie tanpa menjawab. "Besok kita akan menikah, jadi setelah ini langsunglah tidur," ucap Julie. Sisi sudah memikirkan semuanya. Ada benarnya juga ucapan Julie. Jika ia tidak menikah, bagaimana status anaknya nanti? Sisi juga tidak ingin anaknya tidak punya status, apalagi kep anak haram. Julie benar-benar bahagia hari ini karena Sisi sudah ada perubahan. Sekarang Sisi walaupun tidak membalas ucapannya, tapi Sisi sudah terlihat bisa menerima keberadaan calon anak mereka. Di rumah Devan, "Ayah, temani aku tidur," pinta Kevin. "Oke, let's go," ucap Devan. Ia pun membacakan buku cerita untuk Kevin. Setelah Kevin tidur, ia berjalan ke arah kamar Kesia. Ternyata Kesia juga sudah ditidurkan oleh pengasuhnya. Devan berjalan ke dapur. Ia membuatkan susu ibu hamil untuk sang istri. Setelah selesai, ia berjalan ke arah kamar. "Hani," panggil Devan. Ia melihat Bintang sudah berbaring di atas tempat tidur. Jawab Bintang. "Ini aku bawakan susu untukmu. Diminum dulu mumpung masih hangat," ucap Devan sambil memberikan satu gelas susu. Bintang bangkit dari tidurnya. Ia mengambil gelas itu dari tangan Devan. "Apa anak garis bawah anak sudah tidur?" tanya Bintang, yang sudah menghabiskan susunya. Sudah. Devan memang melarang Bintang untuk lama garis bawah lama mengurus kedua anaknya. Bahkan sekarang kebiasaan Bintang yang untuk menidurkan kedua anaknya sudah diambil alih oleh Devan. Rumah David. Yang dalam sayang, pinta dela pagi ini Sisi sudah didandan dengan cantik oleh Tai Mua. Walaupun menikah sederhana, cuman ada para pelayan dan saksi, tidak ada sahabat Julie dan tidak ada sahabat Sisi. Mereka menikah sangat tertutup. "Wah, cantik sekali non," puji Mua itu. "Ini berkat kalian," jawab Sisi lembut. Ia juga tidak yakin kenapa wajahnya bisa berubah menjadi cantik seperti ini. "Aku tidak menyangka akan menikah dengan laki-laki yang tidak pernah aku cintai. Kedua sahabat aku pun tidak ada di sini, bahkan keluarga aku pun tidak ada yang tahu. Semoga ini pilihan yang benar untukku," batin Sisi. "Non, ayo turun, semua orang sudah menunggu di bawah," ucap pelayan itu. Sisi pun berjalan ke arah pelayan itu. Mereka membawa Sisi ke bawah dengan hati garis bawah hati. Pemandangan di bawah sana sangatlah indah dengan dekor. Sisi melihat tatapan Julie yang tidak berkedip melihat dirinya. "Apa dia terpesona atau mungkin karena aku jelek?" gumam Sisi. Setelah sampai, pelayan itu memberikan Sisi kepada Julie. Julie dengan senang hati menggandeng tangan Sisi. "Kamu sangat cantik," bisik Julie, yang membuat wajahnya merona. Walaupun sederhana, tapi Julie tidak ingin menyia garis bawahnya ikan pernikahannya, karena bagi Julie pernikahan itu sakral dan sekali seumur hidup, tidak ada yang namanya perceraian. Setelah mereka melakukan janji suci, Julie juga memasangkan cincin pernikahan mereka. Julie pun mengecup kening Sisi. Walaupun akhirnya Julie mendapatkan tatapan tajam dari Sisi, namun Julie tidak menghiraukannya. Tidak lupa fotografer juga mengabaikan foto garis bawah foto mereka. Setelah acara selesai, Sisi langsung dibawa ke kamar Julie yang sudah didekor dengan sedemikian rupa. "Sekarang kamarmu di sini. Kita sudah menikah, jadi tidak baik jika tidur berpisah," ucap Julie kepada Sisi. Sisi pun masuk. Ia melihat kamar Julie yang banyak ditaburi dengan bunga mawar merah. "Untuk apa menghias kamar ini? Toh kita bukan pengantin sungguhan. Kita menikah karena ini," ucap Sisi dengan nada sinis. Julie membuang napas berat. "Bagimu ini pernikahan ini karena anak, tapi bagiku pernikahan ini demi kita dan demi calon anak kita."
Ucapan Julie membuat Sisi membulatkan kedua matanya, tidak menyangka ternyata Julie akan berucap seperti itu, sudah jangan melamun jika ingin mengganti pakaian gantilah aku sudah memenuhi lemariku dengan pakaian kamu, kata juga La pun membuka jasnya karena sudah gerah. Sedangkan Sisi ia masuk ke kamar mandi karena ia juga sudah gerah dengan pakaian yang ia pakai, aduh bagaimana ini aku lupa tadi gak bawa baju. Main masuk aja, Sisi menggerutu karena kebodohan dirinya sendiri, apa aku memintanya untuk mengambilkan baju gantiku? Tanda tanya, tidak mungkin dia pasti tidak akan mau, Sisi pun keluar dengan menggunakan jubah mandi ia melihat Julie yang tertidur di atas tempat tidur, untung dia tidur, Sisi segera masuk ke ruang ganti, ia melihat banyak sekali baju yang ukuran dirinya. Apa dia sengaja membeli baju garis bawah baju ini, gumam Sisi yang masih memilih pakaiannya. Akhirnya Sisi pun menggunakan dress rumahan selutut. Sisi keluar dari ruang ganti ia melihat Julie yang tampaknya nyenyak sekali. Sisi berjalan ke arah sofa ia duduk di sana dengan pandangan melihat ke arah jendela makan malam pun telah tiba Sisi membangunkan Julie untuk makan malam. Setelah membangunkan Julie, mereka pun turun ke bawah. Ini kedua kalinya mereka makan satu meja. Di sana banyak makanan yang bagus untuk ibu hamil, makanlah yang banyak, pinta Julie. Dan dibalas dengan anggukan oleh Sisi, ya iyalah makan banyak kan sekarang bukan hanya aku yang makan tapi anak kita juga, anak kita, batin Sisi tersenyum karena pertama kalinya ia ngomong anak kita. Walaupun Julie asik dengan makanannya tapi dengan ekor matanya ia juga bisa melihat kalau Sisi tersenyum kecil, mudah garis bawah mudahan ini awal yang baik untuk pernikahan kita, batin Julie. Mereka pun makan dengan damai tanpa banyak bicara bahkan tidak ada suara di meja makan itu. Setelah selesai Sisi langsung masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Julie ia harus memeriksa pekerjaannya dulu. Sisi berjalan ke arah lemari besar, ia mengambil bed cover lalu membaringkan tubuhnya di atas sofa, tidak mungkin bukan mereka bisa tidur bersama, Sisi tertidur dengan pulasnya. Sedangkan Julie ia tiba-tiba mendapatkan satu pesan yang selama ini ia kirim berkali-kali akhirnya ada balasan juga, mungkin dulu Julie selalu menunggu balasan itu namun sekarang balasan itu sudah tidak penting lagi karena dirinya sudah memiliki Sisi dan calon anaknya. Julie menghiraukan pesan itu walaupun handphonenya kembali berdering banyak panggilan di sana namun Julie tetap menghiraukannya. Bagi Julie itu sudah masa lalu, lagian sekarang mereka sudah mempunyai pasangan masing-masing. Dulu mungkin Julie selalu mengejar garis bawah ngejarnya tapi sekarang sudah berbeda, jadi untuk apa Julie masih merespon panggilan darinya? Julie berjalan ia masuk ke dalam kamarnya, ia melihat Sisi yang sudah meringkuk di atas sofa, kenapa dia tidur di sana? Julie pun memindahkan Sisi ke tempat tidur, untung Sisi tidak terusik, tempat tidurmu di sini, di kasur kita, kata Julie ia pun Sisi dengan pelan karena takut Sisi bangun, lalu Julie pun ikut berbaring di dekat Sisi. Pagi harinya Sisi terbangun ia merasakan berat di bagian kakinya. Sisi melihat ke arah perut, ia melihat ada tangan yang melingkar di perutnya, apa aku semalam? Jantung Sisi tiba-tiba berdetak kencang, ia melihat pakaian yang ia gunakan masih lengkap, dengan perlahan Sisi melepaskan pelukan Julie, namun nihil Julie malah semakin erat memeluknya, bagaimana ini? Sisi terdiam ia melihat wajah yang sangat rupawan bulu garis bawah bulu halus yang ada di dagunya membuat Sisi ingin mengelusnya, Sisi pun mencoba untuk mengelus dengan pelan agar Julie tidak bangun. Batin Julie bersorak ketika tangan Sisi mengelus dagunya, sebenarnya ia sudah bangun namun Julie pura-pura tidur agar Sisi bisa menikmati wajahnya, sekarang kamu mengelus daguku. Kamu tampan tapi kenapa kamu sangat menyebalkan? Andai saja kamu tidak pernah membenciku mungkin aku akan mudah mencintaimu, gumam Sisi, namun ucapan itu terdengar oleh Julie, ia langsung membuka mantannya. Maafkan aku, ucap Julie merasa bersalah. Sisi sontak kaget mendapatkan jawaban dari Julie, sejak kapan kamu bangun? Tanya Sisi ia mencoba melepaskan pelukan Julie namun Julie semakin memeluk Sisi. Biarkan seperti ini, ucap Julie, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkan aku?